Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman jemaah DNSA dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan malam ini saya dihadirkan tamu Allah yang luar biasa ini. Dalam keadaan lockdown tapi tetap diperjalankan silaturahmi. Ada Pak Ustadz Dika, ada Pak siapa? Pak Khairun. Pak Khudori. Ya, ini saya kadang-kadang kebelit-kebelit namanya. Pak Khudori. Ada Pak Khudori. Alhamdulillah malam ini kita bisa ngopi bareng ini. Ada martabak, ada kue ulang tahun, jaminan Allah. Menikmati jaminan Allah. Jadi acara pengajian memang kita dirumahkan, di cancel. Acara rutinan kita. Nah ini istilahnya kita silaturahmi aja, menjalin tetap dalam keadaan lockdown kita silaturahmi. Yang penting safety, mengikuti aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi ya tetap masih bisa menikmati ngopi bersama ini. Ya walaupun hanya 3 orang ya ropopo. Kalau 5 orang nggak boleh rame-rame. Sekarang bolehnya 3 orang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal dirun ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur saya panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita tetap bersilaturahmi, dan tidak lupa pula selawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sedang tadi udah ada obrolan ringan ngebahas tentang keadaan saat ini. Jadi keadaan saat ini memang manusia ini sedang diuji dengan rasa takut yang luar biasa. Nah, ternyata di saat kita semakin besar rasa takut itu, semakin berat untuk menjalani keadaan ini. Dan ternyata kuncinya kita harus yang pertama menerima dan berserah kepada Allah dan mengikuti apa yang sudah dianjurkan. Nah, di situ baru kita akan merasakan keringanan untuk menjalankan apa yang sudah kita alami saat ini. Dan ini pelajarannya itu di Patrap Kumkum. Patrap Kumkum itu saya merasakan di saat kalau nggak berserah tenggelam, Pak. Masuk air. Ada yang lewat hidung, ada yang lewat kuping ya. Karena panik. Begitu nyemplung ke air itu. Takutan. Akhirnya malah tenggelam. Tapi begitu kita berserah di dalam air itu kepada Allah, tiba-tiba badan ini jadi ringan, ngambang. Dan tidak tenggelam. Jadi wajah ini naik ke atas dia. Jajar udah. Nah, di situ di saat berserah malah ringan. Tubuh kita tuh malah ringan. Nah, di sini pun bisa kita aplikasikan dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Kalau kita andalkan pikiran kita, kekuatan kita, jebol, Pak. Ya enggak? Apalagi sekarang ini ibaratnya ya model-model yang hari-hari cok itu kan. Dapat hari ini, dapat makan untuk hari ini kan gitu. Wow, pakai pikir beleduk ini. Nggak boleh keluar kan. Mulai kapan tuh? Besok apa kapan itu? Disuruh di dalam semua. Kalau ada yang di luar dipukul rotan katanya. kapan? Tadi lihat videonya itu. Diberitain sama polisi itu. Kalau di India udah Ngikutin kayak di India kayaknya. Ya. Kalau masih di luar dikelepak. Narotan. Nah, disinilah sebetulnya kita bersyukur
saat keadaan apapun, di saat kita jiwanya sadar Allah, insya Allah kan tenang, kan yakin diberikan kekuatan oleh Allah untuk melalui keadaan-keadaan seperti ini. Dan di saat keadaan seperti ini ya nggak ada yang bisa disalahkan. Kecuali kita terima ini adalah kehendak Allah, afalnya Allah sudah. Saat kita terima ya di situ nanti ada kelapangan untuk menjalankan. Jadi intinya memang begitu. Pada saat ini itu memang diuji dengan rasa ketakutan yang berlebihan. Luar biasa manusia. Udah dibungkus plastik segala macam tapi ya tetap kena piye. Ternyata ya dari rasa ketakutan itu kenanya, bukan dari langsung dari virusnya. Dia karena ketakutan berlebihan, alam bawah sadarnya merespon, akhirnya terjadi. Nah ini berpengaruh. Gimana Ustadz Dika, ada yang mau diceritain pengalaman selama lockdown di rumah ini, selama DN di rumah ini? Pak Herul, Pak Herul mulu. Pak Mudori, gimana selama? Kalau saya tetap keluar sih. Nah, Tetap keluar. tetap aktivitas. Ya alhamdulillah. Ropopo. Ya. Kalau memang ono amanahnya ya ropopo. Dagang soalnya. Kalau PT kan pada diliburkan. Jadi saya dagang tetap dagang. Ya, yang penting kan mengikuti SOP-nya kan gitu. Iya. Ya, dilalah saya kalau pas tutup kan jam 9 malam. Nah, itu operasi jam 9 malam. Jadi saya Oh gitu. ya, Jualan di mana jenengan? di pelabuhan ikan Muara Baru. Oh Muara Baru. Jualan ikan. Enggak, saya minuman es buah campur. Jadi jam 9 malam udah tutup ya. Iya. Mulai jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Iya. Mampir kalau pas lewat. Insya Allah. Yang penting kan itu. Yang penting kita masih tetap menjalankan SOP. Memang kita ada amanahnya ya jalanin juga amanah. Ya, selagi masih bisa ya. Nah itu selagi memang diizinkan nggak apa-apa. Kecuali kalau Jangan. Satpol PP nyamperin gua jangan dagang. Nah, kalau masih diizinkan nggak apa-apa. Podo-podo amanah ya. Ya kan? Terakhir kemarin Satpol PP cuma menghimbau, maksudnya kalau yang beli itu jangan di tempat gitu, Nah, bungkus. suruh bungkus ya. Iya. Jadi kalau ngayal diangkat gitu. Diangkat bangkunya ya. Kayak warteg juga seperti itu, nggak boleh Nah, makan iya. di tempat gitu. Nggak boleh makan di tempat, dibungkus ya. Bungkus, ya. Ya di depan warung-warung depan situ juga di jalanan itu begitu. Masih ada keringanan lah. Iya. Jualan silahkan, tapi kalau dibungkus nggak apa-apa. Iyalah. Makan di tempat itu yang dilarang. Ya, alhamdulillah lah ya masih dapat keringanan ya, Iya. masih bisa jualan. Nah, terus masalah DN-nya, piye pengalaman jenengan? Udah berapa bulan? Bulan ya, Pak? DN Ya. Bulan. Ada berapa bulan jenengan? ya ikut berapa kali? 2 kali ya, apa 3 kali? Kali ini. Hah? Ya 3 kali nih. Ya, 3 Ya. kali. Masih awalan ya. Gimana jenengan? Ada ini pengalaman? Saya ya masih saya jalanin seperti biasa lah sebisanya ya. Iya. Ya ngono. Ojo opo istilahnya? Ngoyo apa? Terburu-buru tuh apa? Ya, ya. Kesusu. Kesusu. Iya. Yang penting santai aja, rileks. Ya. 3S santai-santai saja. Jangan cepet-cepet pengen bisa ngono loh. Iya. Ya udah, semampunya, sebisanya, sesempatnya, lilah sudah. Justru nanti malah cepet ketemunya di saat kita ya semampunya, enggak kesusu, dan lilah di saat melakukan DN-nya.
Karena memang banyak kan yang terjebak karena keinginan, Iya. ingin cepat bisa, Pengen cepat hasil ya. nah cepat hasil. Jadi saya belajar setiap aktivitas itu connect lah gitu, connect sama Allah gitu, nyambung. Ya. Ya Bismillah lah intinya seperti itu. Ya. Ya alhamdulillah kalau udah diawali dengan konek, kita bismillah, ya kan, kesadaran jiwanya menyadari Allah, ya wis ngono. Ya zikir yang sesungguhnya itu kan perilaku. Ya. Dalam perilaku bukan sebutan. Ya kan? Iya. Kalau cuma hanya sebutan doang ya ketiup angin lupa udah. Ya, kesadaran kan tetap sadar. Walaupun sambil dagang, sambil ngobrol gini, kalau kesadarannya ya ke Allah ya zikir namanya. Tapi zikirnya udah perbuatan. Jadi banyak juga teman-teman itu yang terjebak oleh jebakan Batman, Pak. Iya. Di saat belajar zikir napas ini. Yang saya sebut jebakan Batman itu apa? Banyak orang yang banyak keinginan, ingin merasakan panah, ingin merasakan sipgo, ingin merasakan level 1, 2, 3 itu pengen cepet bisa gitu. Nah itu ternyata jebakan. Keinginan itu jebakan. Terus jebakan yang kedua itu merasa. Di saat kita sudah merasa bisa, merasa mampu, merasa sudah fana, merasa sudah sipgo, nah itu jebakan juga. Nah bagaimana untuk mengatasi jebakan itu kan gitu. Nah kita harus menyadari diri dulu. Nah kalau kita sudah menyadari diri kita itu nggak mampu, nggak bisa, nggak punya apa-apa di hadapan Allah, nah di situ kita akan sadar kita itu hanya dimampukan Allah gitu loh. Jadi kita bisa zikir itu hanya dimampukan Allah, kita bisa fana itu ya hanya dimampukan Allah, bukan bisanya kita gitu loh. Nah di situ yang disebut belajar lurus ke Allah murni gitu, bukan karepe aku, tapi karepe Allah ngono loh. Itu banyak yang terjebak. Dan sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya itu di saat kita berserah total. Di saat jenengan berserah total, jiwanya menyadari masuk ke dalam kekuatan Allah. Di saat udah masuk di dalam kekuatan Allah itu kan jenengan akan menyadari dagang ini digerakkan siapa. Ini yang kekuatan Allah ini. Melihat dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah. Nah itu sudah nggak pakai dipikir, tapi disadari aja. Nah kalau sudah lillah kayak gitu, beres urusan mah, ya kan? Jiwa pasti tenang, menghadapin apapun tenang jiwa ini. Tapi tetap jasadnya menjalankan amanah, kan gitu, ya kan? Tetap bergerak. Jadi berserah itu bukan berserah diem, berserah dengan pasrah. Pasrah pada keadaan itu beda. Kalau berserah itu jiwanya yang berserah, jasadnya ini tetap berjalan. Ya istilahnya gini, bukan berarti kita sudah berserah ke Allah itu enggak ikhtiar, justru kita itu ikhtiarnya mengikuti petunjuk Allah atau perintah Allah. Gitu. Di saat kita udah jiwanya berserah ke Allah, dagangnya itu udah perintah Allah gitu, udah menjalankan perintah Allah. Nah di saat kita udah menjalankan perintah Allah ya jadi ibadah. Ngono loh mas. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau dengan jiwanya berserah itu akan jadi ibadah. Nah itulah keunggulannya di saat jiwa kita itu aktif sadar Allah. Jadi jiwa sadar Allah itu bukan sekti-sektian ngono loh. Bukan isong ene isong ngono. Justru ya malah menyadari dirinya itu nggak bisa apa-apa di hadapan Allah. Dan dia akan menyadari bahwa saya ini bisa ya dimampukan Allah. Saya tahu ini ya diberitahu Allah ngono loh mas. Nah itu yang perlu kita sadari. Sehingga ya menjalanin
kenyataan hidup ini ya dengan penuh ketenangan. Jadi wis yakin bahwa urip kita itu ya diurus karo Gusti Allah ngono. Iya. Kadang-kadang kita masih ngurus pakai pikiran sesok piye iki. Besok mangan opo? Oh, no. Ya berarti kan orang yakin kan. Besok mangan opo? Nah, iya. Lonjo opo? Iya, lonjo. Ya padahal ya kayak gini silaturahmi ki ya rezeki gitu. Ya jenengan iso ngopi, mangan martabak, makan kue iki ya rezeki. Rezeki yang sesungguhnya kan yang masuk di tenggorokan. Pak, sesungguhnya masuk Pak. Iya. Kalau masih di dalam genggaman itu belum tentu rezeki kan? Belum. Atau masih berbentuk uang itu belum rezeki. Masih titipan itu. Ya Pak, biar masuk. Nah, ayo diminum, dimakan. Nah, itu ya rezeki yang sesungguhnya ini. Iya. Yang masuk ke dalam tenggorokan yang nggak bisa dibagi lagi. Ya. Ya, rezeki kan luas ya, Iya. bukan hanya uang. Kita silaturahmi aja rezeki. Iya. Ya, kita masih sehat aja rezeki. Makanya manfaatnya banyak. Di saat kita memang dimampukan untuk silaturahmi, ada sebagian keterangan ya bisa memanjangkan umur, meluaskan rezeki, pintu rezeki di mana dibukakan ini, Tolak bala. nah, tolak bala segala macam. Tapi kalau kita lakukannya karena Allah, kalau enggak lillah ya Iya. malah masalah. Tapi sensasi-sensasi jenengan ngalamin ora? Ngalami itu pun sudah. Ya di saat berzikir ya. Ngalamin kayak mau terbang lah, mau tarik lah, tundukkan. Kalau gerak, ya maksudnya Ada ya, gerak. Ya, gerak. Ya nggak apa-apa. Itu istilahnya daya atau sensasi di saat kita berzikir itu biasanya ya ada gerak, Ya. ada didongakkan, ada disujudkan. Dan memang itu ada makna-makna tersendiri, cuman kita jangan berhenti di situ gitu. Lewati saja. Justru zikir yang bener itu ya wis ora ngerasain apa-apa wis. Iya, wis sadar Allah ngono. Kalau udah kesadarannya udah menyadari Allah, jasadnya diam. Nah, di situ yang sebenarnya zikir. Tinggal kita aplikasikan dalam keseharian. Di saat jenengan ngopi tapi sadar Allah ya wis zikir, Mas. Ya toh? Jualan sambil sadar Allah ya zikir. Nah, itu kalau di ilmu tasawuf surat daim ya. Nah, yang tiada henti. Jadi saat sadar Allah ya itu. Tapi ya tetap syariatnya dijalanin yang 5 waktu. Bukan berarti udah bisa begitu terus ya udah sholat repot lagi. Jangan sampai salah paham. Artinya sadar Allah di setiap aktivitas, maksudnya minum kopi itu masuk ibadah, nah itu gimana? Ya iya, di saat jiwanya itu sadar bahwa ya kita ngopi ini dengan kekuatan Allah. Nah itu kan sadar namanya. Iya. Yang memberi nikmat minum kopi ini Allah. Nah itu sadar namanya, Mas. Oh gitu. Nah kadang-kadang kan kita yo minum ae ngono lho. Nah itu yang disebut jiwanya lalai. Lalai ya. Kalau sadar ya tadi itu. Di saat kita ngopi nih kita bisa ngambil gelas sampai ke mulut ini ya dengan kekuatan Allah. Kekuatan sing itu ya. Iya. Terus yang ngasih nikmatnya kopi itu ya Allah. Nah itu yang disebut sadar. Bisa ada rasanya. Sadar. Jiwanya itu menyadari itu.
Nanti itu bisa praktekkan jenengan di saat dagang dengan menyadari Allah, dan di saat dagang tidak menyadari Allah. Nah, itu bisa jenengan bedakan. Dan itu sering saya praktekkan. Karena sesungguhnya manfaatnya setelah kita praktekkan, Mas. Kalau hanya pemahaman saja tanpa praktek, yo ngono-ngono tok ngono lho. Akhirnya bosen. Yang bikin kopi nggak diminum. Ah, itu istilahnya. Wis dibikinin kopi udah diminum-minum ya ora. Tinggal menikmati kan gitu. Nah, biasanya tapi kalau kita misalkan sudah aktif terus ya, itu rasa syukur yang keluar itu. Akan mensyukuri segala apa yang diberikan. Martabak ya, begitu ngambil itu dengan penuh rasa syukur. Kalau kita sadar itu kan. Tapi kalau orang sadar ya lali kabeh. Kalau kita sadar napas ini penuh dengan rasa syukur. Melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang bagus, itu penuh dengan rasa syukur. Tapi dalam aplikasinya memang kadang-kadang ya dikasih yang nggak enak juga. Nah, masih bisa bersyukur nggak di saat nggak enak itu? Nah itu kan yang jadi masalah. Syukur kita itu masih kadang-kadang ono batas enak-enak toh. Ono. Giliran dikasih nggak enak kayak gini lockdown. Rasa syukur ngeluh terus. Nah, itu. Kita sadarin Mas syukur. Ya alhamdulillah saya juga walaupun ya memang di lockdown, saya berserah, saya ikuti kehendak-kehendak Allah, perintah-perintah Allah, ya iso silaturahmi tadi tempat Mas Dika, silaturahmi tepas Pak Yuwono. Jadi kasih rezeki ayam goreng makan bareng. Nah itu kan Jawa Timur juga ya saya. Pak Yuwono tuh aslinya mana Pak Yuwono itu? Bogor ya. Kediri itu waktu di mana ya? Oh kalau Jombang itu Oh, Pak Jombang, Pak ya. Suwono. Kalau ini Pak Yuwono. Yang penting kan kita ngadepin ini tenang Mas. Kalau udah dalam berserah, pasrah ke Allahnya, ya tenang. Tapi kalau pasrah keadaan ya mumet. Pasrah keadaan. Iya. Biasanya kan orang pasrah keadaan. Nah iya. Wah keadaan ini Ya. pasrah aja. Ayo. Kadang gitu ya. Akhirnya ya itu putus asa. Ya awalnya ini enggak. Nah. Tapi kalau berserah ke Allah menghadapi kenyataan yang sulit ini ya, walaupun sulit kita bersama Allah, menyadari Allah ya diberikan kemudahan. Sesulit apapun pasti diberikan kemudahan. Karena Allah memberikan kesulitan itu disertai kemudahan. Ono ayate itu yo, Pak Ustadz. Allah memberikan kesulitan disertai kemudahan itu kan ada ayatnya ya. Nah, itu. Oh, apalagi jenengan apal ayate. Wis tinggal aplikasi. Aku ya ora hafal ayate. Memang terkadang prakteknya ini yang ini Nah. sering harus belajar dulu. Nah, ya alon-alon asal kelakon. Pasrah pada Allah itu apa harus diucapkan apa kerentak apa gimana menurut sampean? Kesadarannya Mas. Kesadaran. Jadi jiwanya ini menyadari berserah ke Allah. Ya kan? Lewat kerentak batin atau Iya, dalam batin ini. bicara gitu. Nah. Ya Ya Allah, Allah, pasrah bagaimana? aku berserah kepadamu. Nah, kan gitu. Nah, di saat menjalankan perintah itu kan jualan nih kan amanah jenengan, amanahnya pelanggan kan ngono. Ya, Tandanya ya memang dia perlu minum yang segar-segar kan ngono loh. ya. Perintahnya ya wis jalan. Nah, di saat
menjalankan itu dalam istilahnya berdagangnya itu udah menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dengan kepasrahan ke Allah. Jadi istilahnya di situ jenengan akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Beda dengan jiwanya itu nggak berserah gitu loh. Kalau jiwanya nggak berserah, begitu sepi nggak ada yang beli gitu kan, pasti gundah. Tapi di saat begitu berserah ya ndak apa-apa, ya malah dibagikan itu mandi. Wis orang mikir maning gitu. Bagikan aja, siapa sing butuh dibagikan, malah dapatnya dari situ nanti gitu. Rezeki yang tanpa diduga-duga gitu. Kalau kita berserahnya ke Allah gitu. Jadi kalau pasrah pada keadaan wis sepi ya wis lah. Ngono ya wis malahan dibuang ese ya ngono kan. Malah nggak ada manfaatnya, nggak amanah kan. Amanah ya misalkan orang yang beli, yang petugas-petugas kebersihan ya dibagi ya. Nah itu di situ nanti dapat Kadang rezeki yang Jakarta tanpa kalau seperti itu malah buat langganan. Biasanya kok Nah. kasih besok lagi. karena pola pikir mas. Dia pulang pikir. Pola pikir, kalau kita masih pakai pola pikir yang ngono, tapi kalau pakai kesadaran ya beda. Nah itulah bedanya kesadaran dengan pikiran. Kalau pikiran itu untung dan rugi udah. Ya kan? Iya. Kalau kesadaran iki ya wis amanah wae, yang penting bermanfaat ngono, nganggo wong. Gitu. Saya pernah belajar sama tukang cendol yang ngono. Nah, Ibu-ibu mau beli cendol 5.000 kan satu bungkus. Ngomong, "Mas, ini saya mau beli cendol tapi uangnya 5.000. Tapi dibikin 2 ya, Mas." Dibikinin sama dia itu porsi yang sama, yang porsi 5.000 dibungkus 2. Uangnya itu dia terima lalu dikasih kembali lagi, "Bu, ini untuk ongkos ibu aja." Nah di situ kan, wah, ini luar biasa nih Kang Cendol, beda daripada yang lain kan gitu. Nah saya ngobrol-ngobrol ternyata ya di situ dia amanah. Dia menjalankan amanah bukan semata-mata hanya untuk berdagang, jualan. Karena dia punya keyakinan tadi itu. Di saat memudahkan orang lain, urusan dia akan dimudahkan Allah. Nah kalau orang udah yakin begitu ya beda dengan yang berpikir logika dagang. Oh kalau gini ya rugi aku ini. Baru. Kalau sudah kesadaran itu yang jadi orang nganggo pikir. Nah, ini menyadari dia. Keadaan sulit seperti ini memudahkan orang. Nah, dalam aplikasinya ngono. Memang awal-awal yo kaku kita. Masih perang dulu, perang batin di dalam itu. Karena nafsu. Orang ojo mongko besok yo langganan minta gratis lagi. Wah, ono sing bisiki ngono lho. Ayo, karena kita kesadarannya belum kuat. Ya wis menang aja. Lebih baik tak buang besok. Gak laku ya tak buang. Ini kan lebih malah orang manfaat. Iya. Jadi keajaiban-keajaiban itu akan terjadi Mas Bisani dengan yakin. Karena keyakinan kita itu kan kadang-kadang masih di ucapan. Yakin apa ora? Yakin. Pas begitu lakuin. Yo ora? Yo ora? Dulu saya dagang pertama itu bisa tembus 8 termos. Nah, prosesnya itu pas digeser. Security itu geser, "Mas jangan di situ Mas, sana aja." Nah, geser kira-kira 10 meteran lah atau 8 meter itu. Nah itu udah merosot banyak itu. Merosot separohnya. Terus pikiran jenengan sing jadi masalah tempat ngono. Ya secara tidak langsung seperti itu. Nah, digeser nah, jadi untuk menghilangkan prasangka itu harus dihilangin dulu ya. harus dihilangin karena gini loh Mas.
apalagi sekarang kena lockdown 2 termos nggak habis. Prasangka itu ya sebenarnya doa juga. Iya. Makanya kan Allah itu tergantung prasangka hati hambanya. Di saat hati hamba begitu ya hati kita ngomong ngono ya, malah dikasih yang ngono. Iya. Tapi kalau jenengan ya wis digeser ora digeser ya kalau memang laku ya wis ora masalah ngono loh. Laku nggak laku itu kan urusan Gusti Allah. Wis kembalikan ke Allah, ya Allah. Tolong kembalikan lagi, normalkan lagi, ya wis ngono. Itu tak langsung apa? Iya. Kue ya. Memang lu kan buka langsung ya, itu ya. Pindah ke sini, lalu pindah ke sini. Itu memang pengaruh. Pengaruh. Nah, caranya bagaimana? Itu kan ada begitu ya. Iya. Ya, yang pertama ya berdoa dulu, juga minta solusi ya, minta dari Allah. Tapi ada komunikasi antara sahabat ya itu, apa ya sahabat itu? Yang itu security pelabuhan. Nah itu securitynya tidak mau ngomong baik-baik. Dan begitu aku. Ya toko juga begitu. Ada trik-triknya tuh. Pak, ini baca para payu pak. Bang, betul pak. Gitu. Dan kalau tolong pak ini enggak gitu. Nanti ada ini. Memang itu begitu pengaruhnya memang ada. Tapi kita harus ada sesuatu lah untuk meraih apa namanya bukan semua itu sama dari peran saya rasa dari cepat dari packaging dari pelayanan semua pengaruh dari dagang ada sedikit. Nah, itu kan secara lahiriahnya lah, dohirnya kan gitu. Nah, sekarang kita naikin di batinnya gitu Mas. Tetap lahiriahnya kita kasih pelayanan yang terbaik, packaging yang baik gitu ya, menunya yang baik. Nah itu yang disebut menjalankan amanah. Kalau jenengan tetap amanah, nggak gerutu, nggak, insya Allah beres kok. Terus ada lagi mau kita kalau kita itu dagang, kalau kita emang punya keyakinan bahwa kita itu sedekah bahwa ini itu ntar ada lebih ramai lagi lebih ada pertolongan itu yang benar. Jadi seandainya saya kirim 50 deh ada free-nya. Tapi ada keyakinan diri kalau free-nya ya enggak aku deh kasih ada nanti ada sudah kemudian. Iya. Pak RT, salam. Aman Pak RT? Enggak, ini ngopi. Ada apa Pak RT? Gerobak mau kemana? Apa? Aku pengaruh sedikit besar. Terus saya pendekatan ke security sudah pernah, malah itu orang Solo. Dia kan orang Solo, Karanganyar gitu, Karanganyar. Ngomong, ya menurut lah secara bahasa merendah terus mengharap kan. Wah, ini mah Mas wis peraturan hiburan kok piye. Umpama sampean tak wae ning kono kok jabatanku sing terancam ngono. Bukan masalah keuangan sampean yang per bulan sekian orang memang itu dari atasan ngono. Padahal dia nenek mepet aku setiap mobil tak gratis terus. Pak. Ya Pak. Tak kayak loro bisa yang ini apa rasa apa ya tak kayak papa terus gitu. Biasanya ada jadwal kita tahun ini di sini ya. Kalau pribadi ya tahun ini di sini kita itu istilahnya sebenarnya 5.000 ya. Kita terus berusaha doa sebentar kita dipindah lagi di sini diulangi lagi. Biasanya begitu. Begitu. Nah ini tadi di share juga yang dari Papur itu kan, di saat kita ingin menjadi orang baik itu ya jangan mengikuti nafsu, harus lillah.
walaupun dalam ibadah, dalam sedekah, dalam apapun itu. Nah makanya di sini gini, jenengan kuatkan lagi kesadarannya ke Allah, zikir Allah ya. Jadi segala sesuatunya itu udah bukan tujuannya, itu bukan mencari uang itu loh Wan, tapi menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan. Nah di situ nanti akan ada keajaiban-keajaiban, istilahnya rezeki yang tanpa diduga, solusi. Ya misalkan kalau jenengan udah berserah terus ke Allah tapi sambil tetap berjalan gitu kan, ya siapa tahu nanti digerakkan lagi hati si bapak security itu. Kasihan juga nih tiba-tiba ngomong ke jenengan, Pak udah apa jalan nang kono ae ngono lho. Iso terjadi ngono lho. Itu, Pak. Maksudnya ngono lho. Jadi solusi-solusi yang di luar nalar kita. Kalau kita masih tetap ngandelin kemampuan kita ya akhirnya mentok. Ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya kesel, resulo. Ah, udah begitu ya tambah parah. Yang itu tadi itu saya bilang. Ya kan? Timbul rasa ketakutan, rasa istilahnya, wah aku yuk pindah mengene malah tambah beban gitu loh. Jadi jenengan itu jualan itu enggak los kayak dulu ngono loh. Jadi dibebani pikiran karena dipindahkan itu. Nah coba nanti jenengan lepaskan. Wis tak lepas, orang masalah tempat, orang masalah iki wis. Aku yakin ya Allah ngono. Yang ngasih rezeki itu ya engkau bukan tempat ngono loh Mas. Nanti ya tetap dijalankan amanah tanda perintahnya. Nanti ya solusinya teko ngono. Dan solusinya itu bukan hasil kita pikir ngono loh. Tiba-tiba ya ono sing diutus menyelesaikan masalah jenengan. Dan itu pun ya saya alami. Gitu. Ya kalau pengen kaya dulu ya saya juga pengennya kaya dulu Mas. Dulu nyari uang 1 juta sehari itu kan gampang istilahnya dulu. Ya tapi kan itu masa-masa itu yang terus bagaimana kita menyikapi. Dan solusi-solusi itu pasti ada. Dan di saat nanti jenengan sudah memang siap, itu akan diberi. Ya toh? Yeah. Kalau misalkan jenengan belum siap, dikasih oleng Mas. Kita mendekat ke Allah nih, dikasih dunia, dikasih harta, belum siap bisa oleng. Ya udah dicontohin lah Korun. Ya kan? Waktu miskinnya kan minta ya kan? Saya biar lebih ibadahnya lebih mantap lagi, lebih ini lagi. Begitu dia dikasih dia lupa, sibuk dengan urusan dunia. Tuh kan, gak kuat kamu. Kuat Allah bah. Awalnya kan gitu, saya kuat. Begitu dia dikasih gak kuat ditenggelamin di atas bumi sama harta. Itu contoh-contoh itu kan sudah ada. Nah lebih baik kita syukuri aja. Janji Allah di saat kita tetap syukuri ditambah. Tapi kesadarannya harus aktif, jangan pakai pikir. Kalau pakai pikir ya nggak nyambung. Mentok Mas. Mentok. Ya kalau pakai kesadaran bisa meluas dia. Istilahnya solusi-solusi yang tanpa kita pikir itu datang. Dan ini bisa diterapkan nyata dan banyak yang mengalami. Pak Yuan itu ya begitu dia terapkan, aplikasikan amanah tanda perintah. Dari mulai nggak punya modal jadi punya modal ya. Jadi semakin lama semakin berkembang dia. Itu yang perlu harus kita pelajari. Jadi, intinya itu ya menjalani amanah dengan berserah
dengan kekuatan Allah wis beres. Kadang-kadang kan kalau pikiran mah yo harusnya syariatinnya dengan hal-hal yang aneh-aneh ngono. Iya toh? Larine ngono mesti. Kalau pakai pikiran. Oh, iki tempatnya apa sih harus disyariatin. Syariatinnya yaitu tanpa sadar kita menduakan Allah. Pas giliran manjur ya diagungkan ya syariat. Giliran gak manjur caci maki yang ngasih syariat. Ilmu ini cetek. Orang pan. Nah, itu perbedaannya. Makanya di sini waduh, untuk lurus itu Mas murni itu memang diperas, di santan murni itu ya prosesnya itu kan luar biasa untuk menjadi santan murni itu. Tapi kalau udah jadi santan murni kan rasanya, kualitasnya lebih bagus. Istilahnya ya seperti itu, dalam hidup juga kita begitu. Memang kalau di saat proses itu ya nggak ada yang mau. Orang tuh ngelihat udah hasilnya, ya toh. Wong-wong yang udah sukses, iso sukses, nggak ngerti prosesnya koyo piye. Wong-wong sukses itu yo ngalami nggak makan sehari semalam, tidur di kolong jembatan, ono yang koyo ngono Mas. Iya, prosesnya. Iya. Sampai ya diusir-usir orang. Tadi gitu ya. Aku sibuk, kita mau kerja. Kadang-kadang udah mau selesai mau subuh. Sekarang ya 2 jam, 4 jam. Proses mau gitu. Proses. Jadi walaupun Allah itu maha, istilahnya kun fayakun, tapi tetap ngajarin kita itu selalu berproses. Tapi di saat Allah berkehendak, ya itu tadi. Ora ono sebab akibatnya yo jadi ngono lho. Ya toh? Iya. Kalau Allah berkehendak jangan jadi bos, punya pangkalan S5 atau 7. Iso apa ora? Iso. Ora nunggu-nunggu. Kalau puasa saya buka 5. Nah itu. Ya itu enggak apa-apa. Soalnya jerat panennya es emang puasa ya. Nah, ya apa maning wis ya kali aja nanti bulan puasa nanti ya 8, 9, 10 Iya. bukanya kan. Jadi tinggal disyukuri ya. Jadi malam ini bahasannya rasa ketakutan. Bagaimana kita menghadapi rasa ketakutan itu sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Nah, itu. Kuncinya berserah kepada Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Siap? Insya Allah. Nah, oke. Itu teman-teman obrolan kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.